Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku Cut Auri. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang pertanyaan yang cara memilih pasangan. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk buat video-video berikutnya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Kita akan ngebahas di video ini itu mengenai tentang cara memilih pasangan hidup. Jadi pasti yang udah menginjak usia di atas 20 tahun ataupun ya segitulah normalnya yang ingin menikah. Jadi pasti akan ada beberapa kriteria yang ingin mereka jadikan tipe-tipe mereka untuk menjadi pasangan hidup. Sebenarnya dalam Islam itu cuman ada 4, ya seperti teman-teman tahu kata Rasulullah ya. Kita itu memilih pasangan itu lihat dari keturunannya, rupanya, hartanya, agamanya, dan yang lebih baik kita memilih itu yang agamanya. Jadi kalau misalnya keempat tersebut salah satunya yang ada itu agamanya emang bagus, silahkan pilih. Tapi kalau misalkan cuma hartanya yang banyak, hapus saja dari list blacklist. Karena kenapa? Harta itu yang gak menjamin kita akan kebahagiaan. Coba deh kalau misalnya kita pilih pasangan hidup kita itu menurut agamanya, dia itu akan memuliakan kita, dia itu akan mengayomi ya, akan tahu apa tugas dia itu sebagai seorang suami. Kalau misalnya bagi kita perempuan ya, akan tahu dia apa tugasnya sebagai seorang istri kalau misalnya bagi mereka yang laki-laki. Jadi kalau misalkan kita cuma pilih hanya karena rupa, hanya karena harta, itu bahagia bentaran doang, nggak akan lama gitu, nggak akan bertahan lama. Karena yang namanya udah berumah tangga, udah hidup satu atap itu pasti akan banyak perbedaannya, akan banyak silih pahamnya, itu akan banyak gitu, akan banyak pendapatnya, mungkin akan egoisnya juga, udah nyatulah di situ semua ya. Kalau misalnya nggak ada agama yang melindungi rumah tangga tersebut, ya akan hancur gitu. Kalau misalnya kita bahas mengenai aku nggak mau kalau dia nggak ganteng, aku nggak mau kalau dia nggak cantik. Ganteng itu relatif. Di mata kita dia itu ganteng, kita nggak bisa memaksakan di mata orang untuk melihat kalau dia itu ganteng juga. Ya, ganteng, cantik itu relatif. Jadi kalau misalkan nih buat teman-teman yang udah nikah, ada pasangan kalian yang dibilang, jelek kali pasangan kamu, itu nggak usah diopen. Yang penting dia itu cantik di mataku. Adalah aku nggak bisa memaksakan semua orang untuk suka. Ya syukur-syukur istri atau suami kita itu jelek di mata mereka. Kalau ganteng udah diembat juga kan, kalau ganteng udah diambil juga kan sama mereka. Jadi sebenarnya untuk memilih itu lebih ke agamanya. Pilih agamanya. Itu anjuran dari Rasulullah. Karena dengan memilih agama, insya Allah hingga jannah ya, keluarga yang akan kita bina nanti. Dia itu enggak pas nanti udah nikah, sedikit ada masalah dibentak, sedikit ada masalah dimarah-marahin, sedikit ada masalah dikasarin. Coba deh, masalah yang besar itu dikecilin, masalah yang kecil itu dihilangin. Jangan yang masalah kecil itu dibesar-besarin. Itu nggak baik. Jadi pilih yang betul-betul dia itu bisa untuk mendidik. Karena yang namanya perempuan itu ya, mau kayak gimana pun kita itu tetap dari tulang yang bengkok. Kita itu tetap dari tulang yang bengkok guys. yang kalau misalnya dipaksain untuk lurus akan patah. Yang kita dengar itu enggak isinya, tapi cara penyampaiannya, ngerti nggak? Kalau misalnya ada satu orang nih, pasangan kita tuh buat salah, ya kita sadar lah kita buat salah kan, kita buat salah. Tapi kalau misalnya cara penyampaiannya untuk dinasehatin kita itu salah, kita akan menilai dia marahin kita. Misalnya nih, ada yang dibilang sama salah satu ustadz ya,
Kalau misalnya nih kita bilang kita buat salah, dia negur, kenapa nih kayak gini. Yang kita dengar nggak isinya, nggak yang dia sampaikan, tapi kok dia marah, kasar banget kayak gitu. Tapi coba kalau dia sampaikan, nggak boleh kayak gini, besok kalau misalnya ini nggak boleh, secara lembut, akan masuk. Beda ya, beda penyampaian antara ke laki-laki sesama laki-laki dan laki-laki ke perempuan. Kita di sini lebih dominan membahas si perempuan karena aku perempuan ya. Jadi pilih yang betul-betul mengerti, yang betul-betul bisa memahami, yang betul-betul bisa mendidik. Karena tugas suami itu mendidik, bukan membentak, bukan mengkasar-kasarkan. Tapi kalau misalkan dia sadar, nih si laki-laki ini sadar, dia itu keren, dia itu ganteng, kita itu memilih dia hanya karena hal harta dan rupa, ya otomatis kita akan menderita, nggak akan bahagia. Emang kayak begitu komitmennya. Kalau sekarang ada tuh yang lagi viral ya, kata-kata nggak apa-apa jelek, gimana ya, nggak apa-apa jelek asal banyak hartanya gitu. Kalau menurut aku, nggak apa-apa jelek asal imannya bagus. Kita akan dibuat seperti ratu loh. Sampai kapan dia akan ganteng, sampai kapan dia akan cantik. Dan kita itu di sini tuh sebagai perempuan pasti memilih pasangan yang ingin membuat kita seperti ratu. Tapi jangan lupa milih yang dia sebagai raja yang menginginkan kita sebagai ratu. Semua laki-laki itu kalau misalnya betul-betul sayang sama kita, dia itu tidak akan membuat kita menderita, dia itu tidak akan membuat kita sedih, dia tidak akan membuat kita merasa sendiri, kesepian, enggak. Tetap kita akan jadi prioritasnya, tetap kita akan jadi utamanya, tempat dia pulang. Jadi kalau misalnya kita bahas juga, aku udah terlanjur nikah nih, istri aku suka ini suka itu, ya itu tergantung lagi sama kita. Mungkin kamu atau suami yang terlalu kasar, makanya istrinya jadi kasar. Mungkin suami yang mencontohkan hal-hal yang gak baik, jadi dia yang gak baik gitu. Jangan hanya karena rupa malah tergoda, jangan karena harta kamu tergoda gitu. Kamu gak akan bahagia. Bahagia cuma 1 bulan 2 bulan, buat apa? Kita itu perlu kebahagiaan yang hakiki hingga jannah, hingga tua. Mencontohkan untuk anak-anak kita kelak nanti gimana sih kehidupan dalam rumah tangga itu, seperti yang orang tua aku perbuat. Jadi sampai sekarang aku itu pengen seperti itu. Jadi gimana? Bukan hanya karena pengantin baru, so-sweet, enggak. Aku ingin selama-lamanya. Jangan sampai terjebak dan kata-kata yang seperti itu. Hanya karena pengantin baru makanya kayak gitu, enggak. Banyak kok pasangan-pasangan yang sampai tua mereka itu masih ngomong sayang sama anak, maksudnya sama anak yang dibilang kayak orang tua, ke pribadi Umi pas puasa sunnah kayak gitu, bilang ini buat inilah kesukaan abon itu ayah ya, buat kesukaan abon, sayang gitu ya. Sayang, dia ungkapin kata sayang itu depan anaknya. Gimana sih perasaannya? Romantis nggak? Romantis dong, menurut aku itu hal-hal yang romantis. Jadi sesuatu yang kayak begitu itu alami, nggak bisa dibuat-buat. Sampai tua lah seperti itu, sampai sekarang tinggal berdua. Sekarang tinggal berdua masih ya kayak begitu. Aku pribadi ingin seperti itu. Misal aku selalu berdoa gitu, semoga aku pribadi ingin seperti itu. Jadi aku selalu berdoa semoga sampai akhir hayat seperti itu. Semoga sampai nanti punya anak nikah, kita tinggal lagi berdua, ya seperti itu. Ingat ya teman-teman, kita itu tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang kayak gimana. Kita itu juga nggak bisa milih nanti melahirkan anak yang seperti apa. Tapi kita itu bisa memilih pasangan yang seperti apa yang kita inginkan. Kayak begitu. Wanita itu kan
setinggi apapun karirnya, sehebat apapun dia, sebahagia apapun dia di luar sana bersama teman-temannya, tetap tidak akan bahagia yang sempurna kalau misalkan suami dia sendiri tidak memberi dia kebahagiaan, suami dia sendiri tidak memberi dia kehangatan. Jadi untuk para suami, ayo baik-baik sama istri, kayak begitu. Ya, aku bersyukur, aku pribadi bersyukur memiliki hal-hal yang emang alhamdulillah gitu. Ya untuk teman-teman semua, kalau misalkan memilih jodoh, tidak ada yang halal sebelum kalian nikah selain doa. Jangan pernah pacaran. Untuk apa pacaran, buang-buang waktu? Oh, harus kenal dulu sifatnya kayak gimana nya. Namanya pasangan itu, kita itu nggak akan bisa nebak kalau hanya dengan pacaran aja sebelum berumah tangga. Sekian ya. Itu buat teman-teman semua, tetap pilih dari 4 hal yang dianjurkan dalam agama kita, agama Islam. Tetap memilih pasangan itu dengan 4 ketentuan itu. Kalau misalkan udah ada agama yang nomor 1 pilihan, yang lain itu semua bonus. Ya. Jadi cukup sekian video yang aku sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.